Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya berdiri di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebenarnya kalau saat ini Ibu Gembala kasih waktu untuk bersaksi, sebenarnya saya rindu suami saya yang mau bersaksi, karena dia yang lebih merasakan mujizat daripada Tuhan. Kami juga keluarga merasakan, tapi saya rindu dia yang harus bersaksi, tapi masih banyak hal yang diurus di Manokwari. Jadi kesempatan ini saya akan ambil bersaksi. Saya cuma mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Hal yang saya tidak pikirkan, saya sudah secara manusia saya tidak bisa untuk secara manusia saya tidak bisa Bapak Ibu, tetapi dengan cara Tuhan lewat doa 40 malam, saya mau saksikan Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Saya mau menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, terlalu baik dalam kehidupan. Tidak ada doa yang sia-sia Bapak Ibu. Doa 40 malam ini membuat saya percaya bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Apa yang tidak kita pikirkan Tuhan bisa buat. Bahkan yang mustahil bagi saya dengan suami, Tuhan nyatakan semuanya bisa Tuhan lakukan. Bapak Ibu, saya mau bilang, ketika suami saya minta ikut tes perwira, Bapak Ibu tahu keadaan kami. Saya cuma bilang, Pak, saya tidak ada uang. Bapak juga tahu keadaan kita. Tetapi kalau mau pergi, saya sebagai seorang istri, saya support. Apa yang terbaik saya lakukan, saya hanya mau datang kepada Tuhan. Kita hanya punya lutut, kita hanya punya tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, apapun sekarang pasti semuanya pasti ada uang, tapi kami itu hanya dengan iman kepada Tuhan. 2 kali dia gagal Bapak Ibu, bukan karena dia tidak berusaha, tapi namanya suatu, pasti ada hal-hal yang di luar kita punya pemikiran Bapak Ibu. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Pada saat doa 40 malam itu, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Tuhan nyatakan bahwa doa, ternyata Tuhan bilang sama saya, rubah cara berdoa. Bapak Ibu, mungkin kita ini selama ini kita berdoa begitu-begitu saja, tetapi pada saat doa 40 malam itu, ternyata saya juga banyak rubah cara saya berdoa kepada Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan dan saya juga deklarasikan iman di hadapan Tuhan. Ini mungkin kalau ini yang saya rasakan pada saat mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan, pasti ada kayak perasaan iya kah tidak kah, tetapi meskipun hati itu ini, tapi saya perkatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya cuma mau bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, tolong suami saya. Tuhan pilih dia jadi perwira. Bukan perwiranya manusia, tetapi perwiranya Allah. Tuhan nyatakan dia duduk di situ. Saya minta satu kursi buat suami saya yang akan membawa suara Tuhan untuk ada di kepolisian, yang menyatakan kebenaran itu, untuk ada duduk di bangku perwira. Bapak Ibu, saya gemetar Bapak Ibu untuk menyatakan itu. Tapi setiap hari saya deklarasikan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, bukan cuma anak-anak
anak-anak orang, bukan cuma orang lain yang punya uang yang akan bisa duduk di kursi perwira, tetapi anak-anak Tuhan bisa duduk di kursi perwira. Kami tidak punya uang, kami hanya punya iman tuh duduk. Tapi Tuhan tuh nyatakan Bapak Ibu, saya juga banyak dikuatkan oleh hamba-hamba Tuhan dan Ibu Gembala. Cuma Ibu Gembala bilang kalau sudah berdoa, berdoa saja. Dan itu yang saya ingat dan saya taat itu. Saya tidak mau melakukan apa-apa selain doa Bapak Ibu. Kadang juga secara manusia kita berpikir, oh mau bagaimana ya, harus bagaimana, apalagi kita lihat orang punya gerakan begini begitu. Tetapi doa 40 malam itu Tuhan, pada saat saya lemah, setiap malam saya datang, saya dikuatkan. Saya rubah strategi saya berdoa kepada Tuhan. Tiap hari saya minta, saya deklarasikan terus di hadapan Tuhan. Dan saya melihat kuasa doa itu Bapak Ibu. Mungkin tahun kemarin juga saya banyak doa dan puasa. Tetapi saat ini Tuhan, saya tidak mau melewatkan doa 40 malam. Meskipun mungkin saya terlambat karena hujan, tetapi saya tidak mau saya terlewatkan Bapak Ibu. Manusia bilang bahwa banyak jalur, tapi kalau saya itu yang saya alami bahwa ini ada jalurnya Tuhan buat suami saya. Kami tidak pakai uang Bapak Ibu, hanya kami mau datang doa puasa berdoa saja di hadapan Tuhan. Dan ini Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saya mungkin terbata-bata untuk mengatakan hal yang saya alami, karena ini luar biasa Bapak Ibu. Mungkin juga hal ini membuat saya percaya bahwa kalau manusia bilang ini jalur langit, tapi kita bilang ini jalur Tuhan. Bapak segala duduk itu bukan jalur manusia, tetapi jalur Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang membawa dia di sana tuh. Makanya saya bilang sama Bapak segala, sampai saya bilang sama Tuhan, saya minta kalau Tuhan nyatakan ini untuk Bapak, saya akan bersaksi seumur hidup. Saya akan menyaksikan ini seumur hidup, bahwa Allah itu dahsyat. Mungkin sekarang kita susah mengatakan, oh kita sudah berdoa, tapi ya begitu-begitu saja. Tapi yang saya rasakan ini bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatu Bapak Ibu. Doa itu punya kuasa. Secara manusia kita tidak percaya tuh Bapak Ibu, tapi itulah yang Tuhan nyatakan. Ketika suami saya telepon Bapak Ibu, saya lompat, saya peluk Ibu Gembala, Oma, ada Nia, karena sampai saya dengan air mata, karena itu kita sudah di posisi yang pasrah. Biar sudah kehendak Tuhan yang jadi. Saya cuma taat. Ibu Gembala bilang kalau sudah doa saja, dan saya tidak mau melakukan usaha apapun. Saya hanya duduk di kaki Tuhan dan berharap kepada Tuhan saja. Dan saya bilang sama saya punya suami, saya itu sudah minta, kalau kau sudah duduk di situ, berarti kau betul-betul menyuarakan suara Tuhan. Itu yang saya selalu katakan buat suami saya, kau tetap berdiri di dalam kebenaran, karena saya minta kepada Tuhan, kursimu itu kursi perwiranya Tuhan. Saya minta itu kepada Tuhan. Dan saya juga banyak melihat pada saat mengalami pergumulan ini, suami saya juga banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan saya percaya juga Tuhan tetap pulihkan dia punya iman senantiasa. Dia semakin bertumbuh ketika dia mengalami proses pergumulan kami di saat ini. Bapak Ibu, tadi waktu Ibu bilang mau bersaksi, sebenarnya saya belum siap. Saya juga tidak menyangka kalau Ibu mau kasih waktu untuk saya berkesaksian. Makanya saya mau berbicara tuh. Bapak Ibu juga banyak tahu, selama saya kesaksian saya tidak pernah air mata tidak jatuh, karena saya merasakan kuasa Tuhan terus dalam kehidupan saya. Saya banyak mengalami pergumulan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Itu saja yang menjadi kesaksian
untuk saat ini. Haleluya.